Halo, nah sekarang saya sedang bersama Pak siapa? Ari Pak Ari Purnomo. Pak Ari Purnomo. Pak Ari Purnomo ini atau biasa dipanggil apa? Ari Ari aja. Ari. Pak Ari ini kesibukannya sebagai route setter atau route setting. Route setter. Route setter. Route setter lomba panjat Tebing. panjat tebing. Berarti pernah bikin jalur di mana aja? Bikin jalur di mana aja. Di mana aja? Karena aktivitas bikin jalur di lomba kan kita menyesuaikan dengan siapa yang pakai kita gitu. Jadi nah kebetulan bikin jalur udah lumayan lama nih. Dari kapan tuh? Udah lumayan lama. Aku mulai bikin jalur itu 2005. 2005. Ya. 2000 saya masih SMA. Mulai bikin jalur 2005. Ya. Itu pertama kali di event yang resmi ya, itu di Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Dan jadi tingkat mahasiswa daerah di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Di mana tuh Jawa Tengahnya, Mas? Saya asli kelahiran Purwokerto, Purwokerto. Banyumas. Purwokerto. Kemarin saya ke Purworejo. Oh, ya. Mirip-mirip. 2 jam. 2 jam. Nah, di lomba panjat itu kan jalurnya itu dibikin dadakan. Ya. Dibikin dadakan. Itu satu jalur itu biasanya berapa lama tuh bikin jalurnya? Ngesetnya. Estimasi setting jalur itu antara 1 jam sampai 1 jam 40 menit. 2 jam kurang. Nah, 2 jam lah, taruhlah 2 jam, 1 sampai 2 jam. Bisa cepat gitu ya? Ya, karena sudah terbiasa dan intinya kita bikin jalur itu satu paham alat. Paham alat. Fungsi alat yang nempel di badan kita. Iya. Itu kita harus paham. Jadi jangan sampai kita bawa alat nih, kita nggak tahu kegunaannya. Jadi itu yang kadang bikin lama. Terbiasa dengan alat-alat yang dipakai buat setting jalur. Bedanya jalur panjat tebing atau jalur lomba dengan jalur panjat tebing yang benar-benar di tebing, apa tuh bedanya? Perbedaannya karakteristik pegangan. Karakteristik pegangan? Iya, kalau di tebing itu kita mau nggak mau dengan karakteristik tebing yang memang sudah ada disediakan oleh alam, kita mencari jalur itu menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu, ya jelas kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa ngakal-ngakalin gitu. Tapi kalau di setting panjat tebing buat lomba atau buat latihan di dinding buatan istilahnya, itu kita bisa sesuaikan dengan kemampuan si pemanjat. Jadi istilahnya grade ya, grade atau tingkat kesulitannya itu, misal pemanjatnya di level pelajar kah, pemula, terus ada klasifikasi umurnya juga, dan grade itu juga ada tingkatannya, ada level-levelnya, ada mulai dari 5, ada angka 5 itu, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B. Font French berarti ya, Prancis ya. Iya. Bukan Yosemite desimal. Bukan, karena itu acuan yang familiar untuk dipakai di teman-teman road setter untuk menentukan ini mau grade berapa nih. Acuannya ke French. Oke, berarti gradingnya pakai font Prancis. Prancis. Kalau kita pengen jadi route setter itu gimana tahapannya? Atau harus jadi pemanjat dulu, atau misalnya saya nih manjat yang cuma seminggu sekali pulang kerja. Pengen. Oke, sorry tadi kesalahan teknis, tiba-tiba padam aliran, can bayar listrik, hampura. Tadi tuh sampai mana ya? Cara jadi route setting, route setter. Cara jadi route setter. Paling dasar ya. Sebagai syarat, karena jadi route setter pun ada klasifikasi yang harus ditempuh gitu. Jadi melalui kursus. Oh, ada kursusnya. Ada. Di mana tuh? Yang ada ini tuh federasi FPTI. panjat tebing. Untuk C3 selevel kabupaten itu FPTI di kabupaten yang adain. Terus C2 itu selevel provinsi. Oh, C3 kabupaten, C2 provinsi, C1 nasional.
Kalau Om Mas Ari ini? C1 nasional. Wih, keren. Anjing keren. C1 nasional. Jadi Sorry, dari ya. persyaratan dari C1, C2, C3 itu persyaratan utamanya satu, root setter itu harus dan wajib bisa manjat. Nggak harus bagus, tapi nggak harus jadi atlet katakanlah, tapi dia bisa manjat. Oke. Karena berkaitan dengan apa sih namanya pekerjaannya kan, pekerjaannya itu root setter kan naik-naik juga, pasang-pasang gitu kan. Kalau dia takut manjat terus nggak kebiasaan manjat, kendalanya nanti pada saat eksekusi dia bekerja lama. Dia nggak terbiasa pegang poin gitu ya. Terus jalurnya karakteristiknya juga ini bisa dipanjat atau enggak. Kalau root setternya sendiri nggak bisa manjat, dia mau bikin jalur mau gimana kan gitu. Karena dia nggak bisa manjat, masa dia mau bikin jalur buat orang manjat? Gitu kan aneh. Ya. Jadi persyaratan utama untuk root setter itu satu, syaratnya bisa manjat. Bisa manjat. Terlepas itu manjatnya di tebing yang seminggu sekali, sebulan sekali, atau memang pure dari atlet? Nggak harus dari atlet. Nggak harus dari atlet. Basically saya juga jadi atlet nggak lama. Oh, pernah jadi atlet tapi nggak lama. Itu 5 tahun aja. 5 tahun mah orang gawe. Orang gawe keluar nggak YouTube 5 tahun kan ya. Karena mayoritas teman-teman atlet itu ada yang 10 tahun, sudah 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, karena kebetulan kemampuan manjat saya itu biasa aja. Kemampuan manjatnya biasa aja, akhirnya saya punya motivasi bagaimana nih bisa berkecimpung di dunia manjat tebing tapi bisa sampai nasional gitu. Oh iya, benar. Ternyata kan nggak cuma jadi atlet aja yang bisa jadi nasional, jadi root setter bisa sampai nasional, jadi juri bisa sampai nasional, jadi pelatih bisa sampai nasional juga gitu. Nah, balik lagi persyaratan utamanya satu bisa manjat, yang kedua paham alat. Bisa manjat, paham alat. Alat-alat yang digunakan buat root setter tuh apa aja? Kan alat untuk root setter. Yang digunakan root setter. Kan ada handrail, impact atau bore kan, terus ada costel. Costel juga banyak macamnya sekarang perkembangannya. Terus yang jelas carmental paham. Carmental ukuran berapa untuk lancar digunakan sama grigri. Terus grigri itu sendiri dan banyak macamnya. Yang jelas itu tadi persyaratannya satu bisa manjat. Yang kedua paham alat. Yang ketiga ikut sertifikasi itu sertifikasi kursus. Setelah kursus nanti ada tahapannya untuk bisa mendapatkan sertifikasinya. Istilahnya magang. Setelah kursus tuh nggak langsung dapat sertifikat itu. Setelah kursus selesai ada proses magang kayak anak SMK. Ada proses PKL magang terus C3, C2, C1 sama semuanya. Ada proses magangnya. Tapi proses magangnya itu ditentukan berdasarkan penilaian pada saat kursus. Dia lolos di nanti mentornya itu ngelolosin di nilai berapa katakanlah. Ada penilaiannya. Dari penilaian itu dia mau ada persyaratan magang 2 kali atau 3 kali atau 4 kali bahkan 5 kali. Dan magangnya juga ditentukan sama FPTI bidang kompetisi. Karena nanti nama root setter yang magang itu ada masuk database di bidang kompetisi federasi. Ada datanya, jadi FPTI punya semua nama-nama root setter se-Indonesia. Iya. Oke. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan di benak saya nih dan mungkin di teman-teman juga. Cuman saking excitednya saya agak lupa. Satu nih yang ingat. Berarti kalau pengen jadi root setter itu harus bisa manjat, punya pengetahuan tentang alat yang digunakan dan melalui kursus itu. Nah, kira-kira habis berapa tuh sampai dapat C1? Iya. Yang krusial kan? Iya. Terakhir pas zaman saya kursus 2011 di Surabaya itu saya ujian masuk itu ada administrasinya sebesar 250.000. Murah, 250.000. Tapi setelah dinyatakan lulus ujian masuk,
dinyatakan lulus ujian masuk. Jadi kursus ada ujiannya dulu nih. Ada ujiannya, yang root setter itu manjat, yang juri itu ada klasifikasinya sendiri. Selain juri juga nyoba manjat, itu juri ada harus bisa komputerisasi, terus paham manual kompetisi atau pedoman dasar kompetisi gitu. Itu kita registrasi ulang itu 5 juta. C3 itu? C1. C1 5 juta. C3 kebijakan kabupaten kota daerah masing-masing. Terus kalau C2 kebijakan dari provinsi masing-masing. Biasanya tidak lebih dari C1. Biasanya tidak lebih dari C1. C1 paling topnya lah gitu ya. Iya. Sekitar 5 juta tuh teman-teman kalau mau jadi road setter nasional. Tapi harus ikutan C3 sama C2 dulu. Iya, tahapannya harus ditempuh. Itu ada dari C3 ke C1 dari tingkat kabupaten ke tingkat nasional butuh berapa lama pengalaman? Yang jelas bukan persoalan patokan waktu sih. Oh, bukan patokan waktu. Bukan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan sertifikasi, misal di C3 setelah melalui kursus ada penilaiannya dari federasi menginstruksikan dia harus magang. Magangnya magang ditugasin 3 kali gitu. Nah setelah 3 kali dia kan dapat sertifikasi. Pada saat itu setelah sertifikasi dia udah pegang license bahasanya itu lisensi, dia bisa langsung mengikuti kursus C2 ketika provinsi yang bersangkutan mengadakan. Jadi tergantung agenda rutin dari provinsi juga. Jadi di mana nih yang terdekat nih yang kalau masing-masing provinsi belum agendanya beda-beda. Kalau masing-masing provinsi, Banten kurang tahu ya kalau Banten. Tapi kalau di Jawa Tengah biasanya untuk kursus C2 itu ada 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Terus setahu saya yang paling rutin, beberapa provinsi yang paling rutin ngadain C2 itu ada DKI, ada Jawa Timur, ada Kalimantan. Itu rutin ngadain kursus-kursus C2. Untuk C1-nya biasanya menyesuaikan dengan momen-momen mendekati multi event. Kayak Prapon atau PON biasanya 4 tahun sekali kalau C1. Nah, ini mumpung ingat pertanyaannya nih. Saya kan banyak teman-teman yang dari atlet tuh. Banyak juga teman-teman yang dari pensiunan atlet. Pensiunan atlet kan, atlet mah plat merah ya. Mantan. Ada yang bilang ya sambil ngobrol curhat, kita itu jalurnya itu ketinggalan dengan jalur lomba di tingkat internasional. Kata dari gerakan atau dari pegangan. Nah, itu benar atau tidak, atau emang ada problematika kayaknya kita harus ngejar mereka atau gimana? Buktinya kan atlet-atlet boulder kita sama lead sering kalah di tingkat internasional. Apa tuh? Ini subjektif saya ya. Subjektif saya, sebelum sampai ke karakteristik jalur di kita itu di Indonesia, yang menentukan jalur itu bisa kreatif banget terus gridnya bagus, pertama itu media. Dindingnya. Oh, dindingnya. Wallnya itu kita sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan dengan ya istilahnya ada apa sih namanya, ada apa namanya, ada klasifikasinya wall itu. Jadi bukan sembarang tinggal ngediriin tower terus asal-asalan pakai fiber gitu, enggak. Jadi media di Eropa terutama atau di luar Indonesia itu mereka sudah seinovasi mungkin gitu loh. Sudah berkembangnya sudah terlalu jauh sehingga kita ngejarnya lumayan susah. Nah, dari media itulah atau wall itulah kita itu jadi punya keterbatasan mau melakukan setting jalur
tetapi medianya terbatas. Oh ya. Tidak usah jauh-jauh lah, kita bicara di kompetisi yang sedang berlangsung ini. Ya. Dinding yang ada itu hanya menyediakan lebar 3 meter. Lebar 3 meter. Sedangkan yang kita lihat di kejuaraan-kejuaraan internasional ya, itu lebar dindingnya itu bisa 12 meter, 15 meter lebarnya doang. Lead. Jadi lintasannya itu bisa dinamis banget gitu loh. Karakteristik jalur yang dipasang, terus pegangan-pegangan yang dipasang itu bisa inovatif gitu. Dan itu nggak terbatas. Maksudnya kreativitasnya nggak terbatas gitu. Karena bentuk dindingnya itu bisa dipasang, bisa dipasangi karakteristik pegangan, makros atau volume atau holdnya itu macam-macam. Ada yang bisa besar banget gitu. Nah, di kita di wallnya yang sedang kompetisi ini, di Lebak Outfest itu ya, di Bamoa ini itu karakteristik dindingnya nggak flat, nggak datar gitu. Jadi ada cekungan-cekungan, liuk-liuknya. Nah, itu membatasi. Makanya jadi jalurnya itu sudah dibatasi dulu kreativitasnya, sama dibatasi sama wallnya. Ini nggak bisa kalau pegangan begini, nggak bisa karena wallnya begitu nih. Jadi nggak bisa masang bermacam-macam pegangan gitu. Itu wall. Selain wall apalagi kendalanya? Kendala yang kedua ya jelas pegangannya. Pegangannya kita sudah ketinggalan. Volumenya ya, pegangannya. Volume, terus karakteristik holdnya atau poinnya itu kita sudah ketinggalan. Terus ini kalau kreatif dalam pembuatan jalur mah sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Kita bisa berkembang. Ya. Ketika ketersediaan media dan sarananya. Media yaitu wall, sama sarananya itu holdnya. Terus yang selanjutnya keterbatasan kita adalah kita masih konvensional dalam proses pengerjaan jalur. Konvensional itu gimana maksudnya? Kita masih gantung-gantung pakai tali. Kalau di Eropa mereka pakai pakai apa kren. itu? Nah, gitu itulah ya. pakai yang nggak bikin capek, nggak bikin pegel gitu. Ya, jadi pas baru masang 4 volume juga udah capek, pegel. Nah, itu. Bener. Jadi kan udah terbatas dulu ya. Itu yang bikin kita ketinggalan, bahkan sampai selevel nasional. Jadi bukan cuma di daerah-daerah. Kayak kemarin saya baru ngelihat ada sirkuit di nasional nih, di wall yang lumayan megah di Jakarta Utara itu masih konvensional juga bikinnya. Hah? Iya. Karena kita Indonesia. Karena kita Manualan. Indonesia. Masih manual. Karena mendatangkan alat kayak gitu itu mahal ya. Iya. Balik lagi kebutuhan. Kalau pengen jago mah gimana cuaca? Kalau cuacanya kenceng bagus, semua juga kreatif keluar tuh ya. Cuan. Ya. Saya nyebutnya cuaca. Iya, oke. Kalau dari grade-nya bukan kenapa? Bisa gak kita dari road setter bikin jalur yang grade-nya tinggi dan diterapkan di perlombaan gitu? Sangat bisa. Dan kembali lagi ke bobot kompetisinya. Bobot kompetisi itu dia itu level lokal, regional atau nasional. Grid itu selalu menyesuaikan. Dan nomor-nomor yang dimainkan di tiap babaknya juga harus kita lihat, karena tidak etis sekali ketika kita pasang grid tinggi tapi pesertanya kabupaten atau tingkat RT, pelajar yang baru-baru kenal manjat. Sayang, udah pasang tinggi-tinggi nggak dipegang. Iya. Jadi tetap kita harus jeli sebagai road setter melihat komposisi peserta yang masuk, yang ikut perlombaan. Ini pesertanya level kayak apa nih? Jadi berarti si grade itu bisa disesuaikan dengan bobot kompetisi tadi, regional, kabupaten, regional, provinsi atau PON nasional mungkin gitu ya. Berarti ada di kursus itu ada pelajaran tentang
grade. Ada. Nah, banyak yang bilang grade tuh subjektif. Gimana orang si pemanjatnya, kalau kuat, oh ini mah misal 58. Kata yang ini, oh ini mah 512. Gimana kita sebagai root setter yakin kalau ini tuh 5 atau 7A misal? Itu yaitu tadi menentukan subjektivitas grade. Root setter itu harus bisa manjat. Oh, itu basicnya. Iya, basicnya di situ. Dan itu juga berdasarkan dari ketika kita sedang proses setting jalur ini kan ada beberapa root setter yang bertugas itu. Nah itu subjektivitas dari beberapa orang akhirnya mencoba istilahnya menjustifikasi route ini akhirnya jadi grade berapa gitu. Misal pendapat saya ini di 6A misal. Tapi di rekan root setter saya, oh enggak ini udah di 6C ini gitu misal gitu. Nah, nanti di situ ada sharingnya, ada diskusinya. Dari diskusi itu akhirnya memunculkan sebuah kesepakatan gitu. Kesepakatannya ini jalur grade berapa. Terus, setelah dicoba. Iya, pasti dicoba dulu. Makanya kemarin ada yang flash gitu ya. Demo pemanjatan. Demo pemanjatan flash. Yang ngebedain contohnya aja gini, 6A sama 6B atau 6C. Itu kan di YDS sekitar 510 ABC ya. 511. 6C itu udah 511 ya. 511. Cara ngebedain si 6A sama 6C itu apa? Subjektif saya membedakannya itu ketika ada di 510 atau 6A itu kita pemanjat atau atlet itu punya senjata 4 tumpuan, 2 pegangan tangan, 2 tumpuan kaki. Ketika grade-nya semakin tinggi, berarti ada salah satu tumpuan dihilangkan. Oh, oke. Sederhananya kayak gitu. Salah satu tumpuan dihilangkan. Jadi semakin susah itu bisa jadi hanya 2 tumpuan, 2 tangan. Nah nanti satu tumpuan itu naik ke tumpuan selanjutnya, gitu. Itu kan sudah salah satu gerakan susah. Encok, saudara. Oh gitu, 4 tumpuan. Apa tadi? 4 tumpuan. Dihilangkan, udah naik. Ya, dihilangkan udah lagi naik. jadi tambah naik. Naik lagi grade-nya. Sederhananya kayak gitu. Tapi itu bukan patokan utama. Tetap jenis pegangan pun berpengaruh untuk menentukan tingkat kesulitan atau grade itu. Contoh, 2 pegangan, 1 pijakan, tapi semuanya jag. Itu jadi mudah karena enak. Kecuali sloper. Nah, itu kan karakteristik pegangan juga mempengaruhi tingkat kesulitan. Ya. Jadi grade itu akumulasi dari pengurangan tumpuan, karakteristik pegangan, jenis gerakan. Jenis gerakan tuh ada yang statik, ada yang dinamik, terus gerakan mudah itu kita sebutnya monkey move. Monkey move itu gerakannya gini aja. Gini ngalir gitu ya. Itu monkey move, itu gerakan mudah. Gerakan susah banyak modelnya, dynamic move, ngejump. Itu gerakan susah. Terus harus campus. Itu gerakan susah. Ada footlock. Nah, itu gerakan susah, sorry. Mono. Ada yang finger, ada yang cream, ada yang pins gitu. Macam-macam gerakan. Mono 2, kaki 1, jump. Nah, gerenya berapa tuh? Itu jarang yang bisa. Itu di udah level internasional itu. Itu udah level dewa. Ya, terima kasih Om. Hatur nuhun informasinya. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, cuman ini Omnya lagi ada di acara bertugas. Jadi saya sikat dulu ke sini. Terima kasih everyone. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun Om. Siap.